Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galuh Kumara. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan memberikan tugas ujian akhir semester pengantar akuntansi perusahaan dagang. Dosen pengampu Ibu Desya Rigawati, SEAK MSI. Nama Galuh Kumara. NIM saya 2892 1503006. Prodi Manajemen Sore B. Tahun ajaran 2001-2002. Akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk dalam menjalankan prosesnya. Perusahaan dagang mengenai siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan persediaan barang. Stok. Dalam semua siklus operasi yang terjadi ada baiknya kita perhatikan 5 hal penting dalam pengelolaannya. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain adalah 1, distributor, 2, agen tunggal, 3, pengecer, 4, toko swalayan, 5, toko serba ada, 6, pusat barang-barang grosir. Karakteristik perusahaan dagang. Adapun karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan dagang yaitu memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudangnya, menyimpan, dan kembali menjual. Tidak melakukan proses produksi barang, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil perjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengelolaan atau perubahan sedikit pun. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok, penjualan, dan laporan laba rugi, memakai bentuk single step dan multi step. Secara garis besar, perusahaan dagang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan produk yang diperdayakan, perusahaan dagang barang produksi, perusahaan dagang barang jadi. 2, berdasarkan macam konsumen yang terlibat, perusahaan dagang besar, wholesaler, perusahaan dagang perantara, middleman, perusahaan dagang pengecer, retailer. Berikut jenis-jenis laporan yang dibutuhkan akuntansi perusahaan dagang. Laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, laporan persediaan barang, laporan utang, laporan piutang. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan antara lain, adapun pembelian, akun penjualan, akun persediaan, harga pokok penjualan atau HPP, akun potongan tunai, akun potongan pembelian dan penjualan, akun retur penjualan, beban pemasaran. Kegiatan utama perusahaan dagang. Pembelian dalam kegiatan ini tragedi membeli berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Pengeluaran biaya kegiatan yang diliputi berbagai pengeluaran biaya terkait pembelian barang maupun jasa. Penjualan kegiatan untuk memperoleh keuntungan penerimaan uang, yaitu perusahaan penerima sejumlah uang dari berbagai pembayaran dan pelunasan. Akun perusahaan dagang dalam laporan akuntansi. Pembelian digunakan untuk mencatat transaksi secara kredit maupun kas. Penjualan untuk mencatat aktivitas penjualan baik debit ataupun kredit. Retur untuk mencatat pengembalian sebagai barang yang sudah dibeli maupun dijual. Utang piutang untuk mencatat berbagai hutang yang tersisa. Potongan untuk mencatat potongan dari pelunasan piutang. Perusahaan beban angkut untuk mencatat beban angkutan saat pengiriman barang. Metode periode. 1. Pada metode periode, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagang dilakukan secara terpisah. Berdapatan akun pembelian dan mengkredit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah rangkaian mencatat pembelian barang dagangan. 2. Sementara pencatatan penjualan barang dagangan dilakukan dengan cara berdebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Lazimnya perusahaan yang menjual barang dagangan dalam kuantitas banyak dagang franchise yang tinggi nilainya relatif kecil. Disebut metode periodik karena mesti ada pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagangan di akhir periode. Stock of name, hasil penghitungan itu bermanfaat untuk membarui akun persediaan barang dagang. 4. Kelebihan metode periodik, yakni perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. 5. Sementara
Kekurangan sistem mencatat persediaan metode periodik adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periodik dari suatu barang. Dengan kelemahan lain metode periodik itu memperlambat pekerjaan laporan keuangan jangka panjang. Metode perpetual. Metode perpetual mencatat terus setiap perubahan dalam akun persediaan. Berikut ini fitur akuntansi dari metode pencatat persediaan sistem perpetual. Pembelian bahan baku untuk produksi dan barang dagangan untuk dijual kembali di debit ke pos persediaan, bukan untuk pembelian. Biaya pengiriman barang dagang di debit untuk pos persediaan. Pembelian retur, potongan pembelian, dan diskon kredit tas ke pos inventarisasi, bukan ke rekening terpisah. Pencatatan harga pokok penjualan setiap penjualan dengan cara berdebit, beban pokok penjualan, dan mengkredit persediaan. Perlu adanya buku besar membantu pencatatan persediaan individu sebagai kontrol. Salah satu kelebihan sistem pencatat persediaan metode perpetual yakni perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik stok of name pada stok tersisa. Alasannya perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Biasanya barang-barang bernilai jual tinggi serta mudah dicatat keluar dan masuknya ke gudang seperti Honda atau lemari adalah tipe barang yang sesuai untuk stok menggunakan metode perpetual. Soal jurnal umum yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari UD Mas Citra selama bulan Juni 2020. Tanggal transaksi barang dagang senilai 8 juta dengan terminal 4/14 per 30 Juni 03 dijual barang dengan 4.500.000 diterima tunai 20%-nya. Sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 per 30. Beban pokok yang dijual 3.800.000. Perjualan dilakukan kepada UD Adil. Juni 04 dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagai atas pembelian 01 Juni yang lalu, yakni senilai 500. Juni 05 dibayar ongkos atau barang yang dibeli senilai 80 juta. Juni 07 dibeli barang dagang 5 juta dibayar tunai, sisanya terminal 2/10 N30. Juni 03 dikeluarkan kredit ukur retur sebagai barang yakni senilai 200 juta dari perjualan kepada UD Adil. Beban pokok penjualan sebesar 168 juta. Juni 10 dijual lagi barang dagang seharga Rp 6 juta dengan terminal 2/10 N30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Juni 13 diterima perkas dari debitur UD Adil atas penjualan yang lalu. Juni 16 dibayar perkas sepeda direktur atas pembelian 01 Juni yang lalu. Juni 17 diterima kembali sebagai barang yang dijual pada 10 Juni, yakni sebesar 1 juta. Juni 20 diterima perkas atas penjualan 10 Juni yang lalu. Juni 25 dibayar utang kepada direktur atas pembelian 07 Juni yang lalu. Juni 29 dijual barang dagang secara tunai sebesar 3.750.000. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 25% yang dihitung dari beban pokok. Pencatatan jurnal umum metode periodik UD Mas Citra, tanggal keterangan debit kredit. Juni 01 pembelian 8 juta, kredit 8 juta, utang dagang kredit 8 juta. Juni 03 kas piutang dagang 3.600.000, penjualan 4.500.000. Juni 04 utang dagang 500, retur pembelian 500. Juni 05 beban ongkos angkut 80 juta, kas 80 juta. Juni 07 pembelian 5 juta, utang dagang 3 juta, pembelian 2 juta. Juni 08 retur penjualan 200 juta, piutang dagang 200 juta. Juni piutang dagang penjualan piutang dagang 6 juta, penjualan 6 juta. Juni kas 3.332.000, potongan penjualan 68 juta, piutang dagang 3.400.000. 2% kali
4 juta kali 3.400.000. 4.000, 2%, 3.004.000. Juni 18, utang dagang 7.500.000, potongan pembelian 300, kas 7.200.000. Tanda kurung 4% kali 7.500.000. Juni 17.100, penjualan 1 juta, piutang dagang 1 juta. Juni 20, kas 450, 4.900.000, potongan penjualan 6.100.000, piutang dagang 5 juta. 2% kali 5 juta. Juni 25, utang dagang 3 juta, kas 3 juta. Juni 20, kas 3.750.000, penjualan 3.750.000. Jumlah 47.930.000. 47.930. Pencatatan jurnal umum UDMS Citra metode perpetual. Tanggal keterangan debit kredit. Juni 01, persediaan barang. Debitnya 8 juta. Utang dagang kredit 8 juta. Juni 03, kas 900. Piutang dagang 3.600.000. Penjualan 4.500.000. Beban pokok penjualan 3.800.000. Persediaan barang 3.800.000. Utang dagang 500. Persediaan barang dagang 500. Juni 05, persediaan barang dagang 80. Kas 80 juta. Juni 8 juta. Juni 07, persediaan barang dagang 5 juta. Kas 2 juta. Utang dagang 3 juta. Tanggal keterangan debit kredit. Lanjutan perpetual. Piutang dagang. Retur penjualan 200. Piutang dagang 200. Persediaan barang dagang 100 juta 168 juta. Beban pokok penjualan 168 juta. Juni 10. Piutang dagang 6 juta. Penjualan 6 juta. Beban pokok penjualan HJ. HJ min tanda kurung 20% HJ sama dengan 6 juta. Diambil tanda kurung 20% kali 6 juta. Juni 3, kas. Potongan penjual kas 3.332.000. Piutang dagang. Potongan penjualan 68 juta. Piutang dagang 3.400.000. 2% dikali 3.400.000. Juni 15, utang dagang 7.200.000. Persediaan barang dagang 300. Kas 7.500.000. 4% dikali 7 juta 4% dikali 7.500.000. Juni 17, retur penjualan 1 juta. Piutang dagang 1 juta. Juni 20, kas 4.300.000. 100 juta 4.900.000. Potongan penjualan 100 juta. Piutang dagang 5 juta. 20% kali 500. 5 juta. Juni 25, utang 3 juta. Kas 3 juta. Kas 3.750.000. Penjualan 3.750.000. Beban pokok penjualan 3 juta. Persediaan barang 3 juta. BPP sama dengan 3.750.000 diambil tanda kurung 25% kali BPP sama dengan 3.750.000 per 1,25 sama dengan 3 juta. Jumlah 58.698 juta. 59.698 juta. Itulah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.